mengkritisi visi misi dari pasangan 02. Menurut saya, apa yang disampaikan dalam visi misinya, termasuk dalam kampanyenya dari pasangan calon 02 ini, bisa dikatakan kemungkinan hanya omong kosong. Mengapa begitu? Karena calon presidennya adalah sohibnya presiden, sementara calon wakil presidennya adalah anaknya presiden. Kalau memang visi misinya itu dapat dijalankan, dapat dilaksanakan, tentu sudah dilaksanakan sejak sekarang. Kenapa harus nunggu jadi presiden dulu? Bukannya usulan-usulan itu dapat diimplementasikan sejak sekarang? Mengapa harus nunggu nanti kalau kepilih? Padahal sekarang pun ada kedekatan, ada posisi prioritas yang membuat pasangan calon nomor 2 ini bisa mengusulkan kalau itu memang benar-benar layak diperjuangkan dan benar-benar dapat dijalankan. Saya mau ketawa aja, yang DM mah memaksa saya untuk memilih Gibran. Mau lu siapa? Hah? Kau pikir saya ini apanya lu? Dengar, yang bikin tol presiden atau uang pajak rakyat yang digunakan kalian buat kampanye, bansos, dana bansos, mau dibancak-bancakin buat makan gratis kalian, habis makan 2 jam lapar lagi, kemudian jadi tai, ya kan? Itu dana-dana BLT, itu uang pajak, apa uang Bapak Jokowi, dibuat Bapak Zulhas itu buat kampanye. Pak Zulhas, sampean juga digaji itu pakai uang pajak apa uang Bapak Jokowi? Kenapa bilang punya lambe kok nggak ada ukuran? Suka-suka saya, ya. Kalau Anda tidak suka nontonnya lewat, kenapa lu malah DM? Iya kan? Melarang saya. Ini bukan negara larangan. Konten-konten gua hasil dari otak dan pikiran saya, bukan otak lu yang gua pinjem. Lu ingat, dana BLT, dana pajak, uang pajak ke rakyat, bangun jalan tol, infrastruktur, semuanya itu pajak ke rakyat digunakan. Gaji TNI, gaji Polri, pajak ke rakyat, ya kan? Akankah pajak rakyat itu buat bancakan kalian makan gratis, minum susu, nenen segala macam itu? Hah? Didapat dari mana itu pajak rakyat? Buruh-buruh no dipotong gajinya, ya kan? Pahlawan devisa dipotong itu pajaknya besar, malah lebih besar loh. Nah, didapat dari mana? Jangan bilang so tahu segala macam loh di sana. Kita bisa bicara itu berdasarkan fakta. Ada lagi, ibu ngurusin yang 02, 01 udah naik elektabilitasnya, bikin sendiri, kesalip. Kau pikir ini lagi Natalan? Kesalip? Hah? Orang sama-sama pendukung sendirinya aja berantem noh. Lu nggak buka pemberitaan emang? Jangan ngawur lah. Ya, apapun DM Anda, ancam-ancam saya, tidak akan mundur saya sedikit pun. Mau kamu katain lambe ini, lambe itu, terserah. Suka-suka gua. Indonesia ini milik bersama. Jangan salah pilih pemimpin, ya. Uang pajak dari rakyat itu, rakyat buruh-buruh yang dipotong. Hei, buat makan gratisan kalian. Kalian nggak sadar kalau kalian itu disebut binatang? Hah? Kalian nggak sadar kalau kalian itu yang akan digemukkan seperti binatang? Kalian itu dianggap sapi Bali gitu? Sadar nggak dengan omongan orang cawapres yang debat? Mau dikasih makan, ya anggap aja kalian itu binatang akan digemukkan. Duh, nalar kalian itu kehabisan ya? Apa gimana? Nggak mikir kalian itu ya? Mikir dong ya. Kalian itu dianggap binatang, tau nggak?
Tidak hanya berburu, kalian itu dianggapnya itu binatang, tau nggak? Tidak hanya berburu di media sosial, di kalangan di kita, kalian itu diburu, di kandang, harus dikandangin kalian itu, harus digemukkan, ya kan? Biar suaranya jadi gemuk, biar anggaran bisa gemuk, paham? Ya, kalian itu dianggap itu binatang, tau nggak? Akan dipelihara mereka. Kalau dikasih makan disuruh loncat-loncat. Kalau udah gemuk, ya duit kalian udah gemuk, udah kendor semua, ya. Kalau disuruh teriak ya teriak. Ya, seperti itu dong. Ya kan? Nggak mikir kalian itu arahnya kemana. Kalian itu dianggap akan dipelihara loh kan? Peliharaan mereka akan digemukkan, dikasih makan, dikasih kandang. Kalian akan dikandangin. Paham nggak? Dikandangin, akan dikasih makan seperti binatang, gemukkan. Kalau misalnya dia suruh kalian teriak ya teriak, suruh kalian loncat ya loncat, kalian akan digemukkan. Ya, paham di situ? Salam waras. Selamat pagi. Barusan saya melihat videonya Gus Miftah yang mengatakan begini, Soekarno punya putri Megawati, Gus Dur punya putri Yeni Wahid, SBY punya putra AHY, Jokowi punya putra Gibran Raka Buming Raka. Kenapa kok cuman Gibran yang dianggap dinasti politik? Saya sebenarnya ketawa mendengar statementnya Gus Miftah ini. Ngapunten Gus, tidak mengurangi rasa hormat saya, hanya pengen mengingatkan, berbicaralah sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitas jenengannya adalah seorang pendakwah, agamawan, yang berbicaralah berkaitan dengan agama, kemampuan yang berkaitan dengan syariat, menasihati masyarakat, tidak perlu jauh-jauh berbicara masalah politik sehingga kelihatan kapasitas otaknya. Gus, begini Gus ya, letak perbedaannya antara putra-putri presiden sebelumnya dengan Jokowi maupun Gibran, karena Jokowi itu berupaya menjadikan anaknya sebagai penerusnya pada masa Jokowi masih berkuasa, Gus. Itu perbedaannya. Makanya kemudian banyak pihak mengatakan bahwa itu dinasti. Masa hal begitu jenengan tidak bisa membedakan? Jangan disamakan dong. Wong presiden-presiden sebelumnya, putra-putrinya itu tidak diupayakan untuk menjadi penerusnya ketika mereka berkuasa. Nah, itu letak perbedaannya. Jadi tolong berstatementlah sesuai dengan kapasitasnya sehingga kedangkalan otak politiknya jenengan itu terbaca oleh publik. Ngapunten Gus, saya malu melihat jenengan berstatement kayak gitu. Itu kesannya jenengan tidak punya wibawa sama sekali. Ditambah lagi, mohon maaf, katanya al ulama itu warisatul anbiya, Gus. Sejak kapan sih seorang pewaris Nabi itu mempertontonkan etika, bagi-bagi duit di depan publik dan lain sebagainya itu? Sejak kapan, Gus? Ngapunten, jenengan selama ini dikenal seorang tokoh muda, dai muda dari kalangan Nahdliyin. Jangan sampai mempermalukan kaum Nahdliyin dengan perilaku politik yang kurang baik. Kembalilah kepada habitatnya. Jenengan seorang agamawan, ya menjadilah seorang agamawan pendakwah. Tidak perlu berkampanye politik, apalagi menunjukkan perilaku politik sehingga menunjukkan kedangkalan wawasan politiknya jenengan di depan publik. Eman Gus, kasihan saya sama ngelihat jenengannya saat ini. Tanda kutip Gus, memalukan. Saya orang Madura, saya Pamekasan saya Pelengahan Lauk, ya. Jadi mestinya ketika itu bukan rangkaian kampanye, kamu diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang kepada warga yang datang di situ di acaranya kamu tuh, atau di acaranya Haji Her tersebut, kamu diminta. Tapi ketika kamu membagi-bagi uang tersebut, kemudian di sekeliling kamu itu, di kanan kiri kamu, Miftah, itu banyak suara-suara itu yang mengatakan jangan lupa pilih 02, jangan lupa pilih 02, jangan lupa ingat pilih Prabowo. Nah, ketika ada suara demikian, kalau memang itu bukan rangkaian kampanye kamu,
Mestinya kamu menegurnya. Mestinya kamu itu melarang. Tapi ya udahlah, kagak ada yang percaya sama kamu. Gak ada yang percaya sama kamu tuh, ya. Orang dipanggil Gus mata duitan, ya. Gak ada yang percaya, percuma. Mau ngeles segala macam, ketika sudah beredar videonya, ya, mau ngeles, sudah terbantahkan dengan suara-suara di kanan kiri kamu itu. Jangan lupa pilih 02, jangan lupa pilih Prabowo. Di saat kamu membagi-bagi uang kepada warga Madura Pamekasan itu, di sekeliling kamu, di kanan kiri kamu, ketika kanan kiri kamu itu mengatakan jangan lupa pilih Prabowo, jangan lupa pilih 02, pilih 02, kamu ketawa-ketawa saja. Kamu nggak menegurnya. Mestinya kalau itu memang rangkaian sedekah, mestinya nggak boleh begitu. Mestinya kamu melarang. Tapi di situ kamu menikmati suasana tersebut, dan secara tidak langsung ada yang mengambil videonya dan beredar. Paham? Ingat, tidak semua orang Madura itu mendukung 02. Bahkan yang hadir pun di acara tersebut tidak semua mendukung 02. Kamu kagak sadar kegiatan kamu itu divideo oleh warga Madura yang cerdas. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa apa yang menjadi program Prabowo Gibran ini sangat di luar nalar. Bayangkan saja kalau per harinya itu menghabiskan anggaran 1 triliun, betapa hancurnya negara ini dibuat oleh Prabowo Gibran. Dan kemudian kalau kita berbicara persoalan kebutuhan asupan terhadap manusia atau makan terhadap anak-anak, dari zaman batu pun orang tua itu wajib untuk menyediakan makan untuk anaknya, memberikan makan untuk anaknya, menafkahi anaknya untuk bisa makan. Jangankan persoalan manusia, binatang pun menjadi sebuah kewajiban untuk dirinya untuk memberi makan anaknya. Dan itu sudah menjadi naluri seorang orang tua, bagaimana agar anaknya bisa makan. Jadi kalian ini sebagai calon presiden Prabowo dan Gibran, tidak usahlah repot-repot mengurusi persoalan makan anak-anak yang ada di Republik Indonesia ini, karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Buatlah program-program yang masuk akal dan bagaimana agar bisa memajukan perekonomian seluruh rakyat Indonesia tanpa mengutamakan sebuah kelompok-kelompok yang tertentu. Tetapi yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana pemerataan peningkatan ekonomi di seluruh rakyat Indonesia, bukan malah melakukan sebuah program yang tidak masuk akal dan tak pernah menjelaskan secara spesifik seperti apa metode makan gratis ini diterapkan. Saya kira calon presiden ini sangat konyol dan memalukan, saya kira. Dan pendukungnya lebih goblok lagi, tidak pernah bisa berpikir waras untuk bagaimana agar bisa menentukan pilihan agar rakyat Indonesia dan negara ini bisa terselamatkan dan bisa menjadi negara yang disegani, negara maju, dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.